Bismillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukunna ya salihat ya talibat? Fasl al-khamis a ba wa jim. Nah, alhamdulillah, semoga Allah menjaga kalian dan melindungi kalian. Jumpa lagi pada pertemuan kita daring kali ini. Kita akan bahas sebuah permasalahan yang sangat penting dalam daring akidah, yaitu kita bahas tentang sirat. Ya. Apa itu sirat? Nanti kita akan jelaskan. Anak-anak salihat rahimani rahimakallah subhanahu wa ta'ala. Tentu kalian pernah melewati sebuah titian ketika pergi ke sawah atau pergi di suatu tempat, ya, yang atau kali sungai. Kalian melihat ada titian terbuat dari kayu. Tentu kalian, bagaimana kalian berjalan? Tentu kalian hati-hati berjalan. Ya. Tentu kita akan berhati-hati. Dan ada pegangan, kita berpegangan, ya. Dan kita mudah, karena mungkin titian yang ada di dunia ini besar, sehingga kita bisa berjalan dengan mudah. Mungkin dengan meramkan mata, ya, dengan memejamkan mata kita berjalan, ya. Namun nanti di hari kiamat, anak-anak salihat, kita semua akan melewati sebuah sirat. Ya, sebuah titian yang 100% berbeda dengan titian yang ada di dunia. Kenapa berbeda? Karena di bawah titian itu ada kubangan api neraka jahanam. Ya, belum lagi titiannya itu licin dan tajam. Belum lagi di situ ada besi-besi yang siap menyambar daging-daging orang yang lewat. Sudahkah kita pikirkan selamat atau tidak kita ketika melewati titian dari kiamat, wahai anak-anak solehat? Maka oleh karena itu mari kita pelajari, ya, pada kesempatan ini tentang sirat. Itu sirat itu apa? Nah, ini akan menjadi pelajaran kita. Baik, anak-anak solehat, tujuan pelajaran kita pada kesempatan ini, ya, dengan seizin Allah siswa dapat mengetahui makna sirat dan dalil-dalilnya. Ya, makna sirat. Buka buku kalian, ya. Pelajaran yang ketiga, ya, halaman 17 sampai dengan halaman 18. Kita akan pelajari, ya, bab 3, yaitu sirat ini. Nah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak salihat menyebutkan, ya, bahwasanya sirat di hari kiamat itu ada dan semua akan melewatinya. Dan cara orang melewati di sirat di hari kiamat nanti itu berbeda-beda. Ada yang seperti kilat halilintar yang menyambar, ada seperti angin yang berhembus kencang, ada seperti orang yang berlari paling kencang, ada seperti kuda yang paling kencang, ada yang seperti burung yang paling cepat terbangnya, ada yang merangkak dan ada yang ngesot, dan ada juga yang terjatuh dan masuk dalam kubangan neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka oleh karena itu ngerinya hari kiamat ini, apakah sangat cocok bagi kita di dunia ini untuk bersantai-santai, anak solehat? Apakah kita cocok untuk bermalas-malasan beribadah kepada Allah? Padahal perjalanan kita di hari kiamat itu sangat mengerikan dan sangat bahaya perjalanan kita. Kalau tidak dari sekarang kita siapkan bekal kita untuk perjalanan kita di akhirat, kapan lagi kita mau persiapkan bekal kita, anak solehat? Maka oleh karena itu teruslah kalian mentauhidkan Allah. Teruslah beribadah hanya kepada Allah dan minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terus kita menuntut ilmu, karena ilmu ini akan menunjukkan kita kepada jalan Allah yang terang benderang. Nah, anak-anak salihat,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbuka hatman maqdiyya, yang artinya, dan tidak seorang pun dari kalian melainkan akan mendatanginya, hal itu bagi Rabbmu adalah kepastian yang sudah ditetapkan. Apa maksudnya ini? Setiap manusia akan mendatanginya. Sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, itu semua kita lewat dari situ. Bagi yang ingin ke surga harus lewat dari sini. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan yang lain. Harus lewat dari situ, anak-anak salihah. Bagaimana kengerian, bagaimana kedahsyatan sirat itu, maka simaklah video ini baik-baik. Baik. Apa yang dimaksud dengan sirat? Apa makna sirat itu, anak-anak salihah? Nah, sirat menurut bahasa itu artinya jalan lurus dan terang. Jalannya lurus, terang lagi. Itu secara bahasa. Ya, jalan yang lurus dan terang. Itu sirat menurut bahasa. Adapun menurut istilah, ya, syar'i, yaitu sebuah jembatan yang terbentang di atas jahanam yang akan dilewati oleh manusia ketika menuju surga. Tadi yang terlihat di gambar pertama kali dari video ini, ada gambar jembatan, di bawahnya api. Itu hanya ilustrasi saja, bukan hakikatnya. Adapun bagaimana bentuk jembatan atau sirat di hari kiamat, kita belum tahu, hanya Allah yang tahu. Itu saja gambar yang anda lihat tadi itu sudah ngeri luar biasa. Jembatannya kecil, di bawahnya api yang menyambar-nyambar, kolam api. Itu sudah mengerikan bagi kita. Walaupun di hari kiamat lebih dahsyat daripada itu. Itu hanya ilustrasi saja, bukan seperti itu, hanya gambaran saja. Bagaimana bentuk sirat yang sebenarnya, tidak ada orang yang tahu kecuali Allah. Yang penting kita harus imani kalau sirat itu ada. Ya, jadi jembatan terbentang di atas jahanam yang akan dilewati oleh manusia ketika menuju surga. Kalian Ustaz katakan jembatan, apakah di hati kita, oh jembatan berarti kan besar, bisa lari-lari dong? Lah, bukan itu anak-anak. Bukan jembatan kayak kita di dunia ini pakai beton, pakai besi, pakai coran besar, kuat, bukan itu. Ya. Tapi ini lain. Bagaimana nanti kita jelaskan. Ya. Jadi jembatan terbentang di atas jahanam. Di bawahnya neraka jahanam anak-anak. Bukan kolam, bukan air. Ya. Neraka jahanam, kubangan-kubangan api yang siap menyambar. Yang akan dilewati oleh semua manusia ketika menuju surga. Tidak ada jalan lainnya. Kalau ingin surga harus lewat itu. Namun bisa nggak nyebrang di situ ya? Itu jadi pertanyaan besar bagi kita. Baik. Ada nasihat. Dalil-dalil tentang sirat. Ya. Yang pertama, ayat yang kita baca tadi, Maryam tadi. Ya. Allah menjelaskan bahwa kita pasti akan melewatinya, dan itu suatu kepastian dari Allah. Dan dari hadis Nabi, perhatikan ini, ya. Tsumma yu'ta bil jasri fayuj'alu baina dhahrai jahannam. Qulna ya Rasulullah wa mal jasru? Qala madhadatun muzillatun alaihi khatatif wa kalalib wa hasakah mufaltahatun laha syaukatun uqaifa'u takunu binajdin yuqalu lahu sa'dan. Artinya, kemudian didatangkan, lalu dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam. Maksudnya dikatakan jembatan itu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu? Ini pertanyaan kalian sama dengan pertanyaan sahabat. Bagaimana bentuk jembatan itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, licin, muzillah, licin, dan menggelincirkan. Allah, cepat orang jatuh karena licin. Itu cepat orang jatuh, menggelincirkan orang, buat orang kepleset jembatan itu. Di atasnya terdapat besi-besi pengait. Ya Allah, di atasnya ada besi-besi yang selalu mengait
orang-orang yang lewat itu. Pernahlah kalian bayangkan jembatan seperti itu? Ya. Kita saja kalau lewat di jembatan yang ada di dunia ini, ya, takutnya luar biasa kita, padahal aman, kuat. Tapi di hari kiamat ini, jembatan yang ada licin dan cepat orang kepleset. Kemudian ada besi-besi pengait yang selalu menyambar-nyambar daging-daging orang yang lewat di situ. Dan bukan itu saja, ya, besi-besi penjepit ini. Dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Nah, kawat berduri lagi, itu yang kesana kemari untuk mencabik-cabik orang yang lewat. Ya, ia bagikan pohon berduri yang ada di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan. Subhanallah. Anak-anak salihat, pernah terpikir tidak kalian lewat di jembatan seperti itu? Licin, mudah orang jatuh, ya. Kemudian di atasnya ada besi-besi pengait yang menyambar-nyambar daging-daging orang yang lewat, dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Gimana sih kalian bisa? Kalau seandainya ada jembatan seperti di dunia, bisa tidak kita lewat? Tidak akan bisa. Ya. Di bawahnya kalau jatuh, air enak, bisa berenang. Tapi ini api, mau berenang di api. Ya. Subhanallah, sangat mengerikan ya Allah. Allahumma sallimna, ya Allah selamatkan kami. Ya Allah selamatkan kami ketika menyeberang di siratmu ya Allah. Ya. Dan Rasul pun berdoa, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan umatku. Ya, kita berdoa. Ya, ini jalan yang sangat ngeri, jembatan yang sangat ngeri di hari kiamat. Dan mau tidak mau kita harus lewat itu. Bagaimana nasib kita nanti? Maka nasib kita di jembatan sesuai dengan bekal kita di dunia. Kalau kita sudah siapkan iman dan takwa, tauhid yang kuat, ibadah yang banyak di dunia ini, insya Allah kita akan mudah nyebrang. Tapi kalau tidak, siap-siap dicabik-cabik, siap-siap tertusuk, siap-siap tergelincir, siap-siap berenang di kubangan neraka jahanam. Na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang itu. Baik. Terus bagaimana bentuk dan sifat sirat itu? Bentuknya apa? Ini kesimpulannya. Pertama, anak-anak, licin lagi menggelincirkan. Kalau bahasa Sasak itu lolat. Ya, licin sekali. Lebih licin daripada oli yang ditumpah di jalan raya itu. Lebih licin. Dan menggelincirkan lagi. Ya. Kemudian yang kedua, ada besi-besi pengait yang nyambar-nyambar orang yang lewat di situ. Kira-kira biar selamat lah kita gitu. Kalau anti lambat, ya anti akan tersambar. Tapi kalau cepat, tidak tersambar. Yang ketiga, kawat berduri. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kawat berduri anak-anak. Berani tidak nginjak kawat berduri? Ya, jangankan kawat berduri, nginjak kerikil aja kesakitan kita kan. Apalagi kawat berduri. Nah, kemudian yang keempat, lebih halus daripada rambut, disebutkan dalam hadis yang lain. Lebih halus daripada rambut jembatan itu. Ya. Kemudian yang kelima, lebih tajam daripada pedang. La haula wala quwwata illa billah. Anti punya pedang, coba jalan di atas pedang, itu berani nggak jalan di atas pedang? Ini lebih tajam daripada pedang. Subhanallah. Pikirkan diri anti, wahai anak salihat. Bisa tidak kita lewat di jembatan seperti ini? Yang membuat kita lewat cepat tergantung amal kita. Kalau kita cepat melakukan ketaatan, ibadah kepada Allah, kita cepat. Bahkan Nabi mengatakan tadi, ada yang lewat seperti kilat. Kan kilat itu nyambar cepat. Sehingga tidak bisa kawat itu nyambar dia, karena dia cepat sekali. Ada seperti orang yang sekedap mata. Ada seperti kuda yang lebih kencang. Orang yang lebih kuat lari. Burung yang lebih cepat terbangnya. Subhanallah, tergantung. Kalau kita lelet dalam beramal soleh, ya maka kita mungkin termasuk orang yang mengesot nanti, merangkak. Ya. Kalau orang merangkak di jembatan seperti ini, apa yang terjadi? Semua tubuhnya tercabik-cabik. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sallimna. Ya Allah, selamatkan kami di siratmu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surgamu, ya, tanpa hisab, tanpa azab. Demikian anak yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan nanti. Selanjutnya masih ada pembahasan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.